Realme 10 kini telah hadir sebagai pelengkap keluarga Realme 10 series. Sebelumnya telah bakal hadir pula di Indonesia Realme 10 Pro dan Realme 10 Pro Plus, yang digembor-gemborkan memiliki spesifikasi dan fitur yang menyerupai ponsel flagship. Sekalipun Realme 10 yang sedang dibahas tidak memiliki jaringan seluler 5G, smartphone ini tetap menyuguhkan segala kelebihan keren yang jarang dijumpai pada rival sebayanya. Contohnya kamera dengan resolusi tinggi, kondisi layar yang lebih memukau, serta desain bodi unik yang dijamin membuat semua mata tertuju pada ponsel. Kali ini kami akan membahas tentang alasan saya dan kalian wajib tahu kenapa harus membeli Realme 10. Langsung saja simak di video ini. Alasan pertama membeli adalah desain bodi yang unik dan menarik perhatian. Kami telah banyak menemukan desain bodi ponsel yang menarik di segmen harga menengah seperti Oppo, Realme, dan juga Xiaomi. Namun tampaknya bukan berlebihan jika kami bilang tidak ada satupun dari ponsel yang disebutkan tadi yang dapat menyaingi keindahan Realme 10 ini. Salah satunya adalah keindahan bodi belakang. Perangkat menampilkan pesona yang mengkilau, seakan-akan bisa berubah warna dengan warna dasar silver. Apalagi peletakan dua kamera belakang yang minimalis menambah nilai plus bagi kaum minimalis yang menginginkan HP dengan desain simple dan elegan. Alasan kedua membeli adalah panel AMOLED dengan kecerahan layar tinggi. Realme 10 sudah gunakan panel Super AMOLED display, satu hal yang tentu jadi nilai jual tersendiri dari ponsel ini. Spesifikasi layar Realme 10 meliputi bentang ukuran 6,4 inci dengan resolusi Full HD+, serta aspek rasio 20:9. Menawarkan kamera depan berdesain punch-hole bezel, smartphone pun dibuat setipis mungkin. Menurut klaim Realme, layar ponsel memiliki tingkat kecerahan lumayan tinggi, yaitu 430 nits tipikal dan 1000 nits puncak kecerahannya. Keunikan lain dari layar ini adalah refresh rate-nya yang tinggi di angka 90 Hz, menyajikan tampilan animasi yang terlihat lebih mulus ketimbang 60 Hz konvensional. Layar ponsel pun mengusung sebanyak 10.240 tingkatan pada penyesuaian kecerahan otomatis, agar kian meningkatkan pengalaman pengguna saat menonton dan berselancar di dunia maya. Kami mengatakan bahwa aspek unik tersebut membuat layar ideal saat digunakan di dalam maupun di luar ruangan. Kemudian kualitas layar Realme 10 juga dikatakan sebagus Realme 10 Pro Plus yang harganya lebih mahal. Kualitas layar yang baik tidak hanya dari tampilannya saja, melainkan juga dari ketahanannya. Oleh karena itu, layar panel Realme 10 juga dilapisi dengan kaca pelindung Panda Glass, sehingga layar memiliki pertahanan ekstra ketika terjatuh ke permukaan keras dari ketinggian mencapai 1 meter. Jika mencari ponsel 2,9 jutaan dengan kondisi layar cerah bagus dan membanggakan, maka Realme 10 akan menjadi daily driver yang cocok untuk kalian. Alasan ketiga membeli adalah dapur pacu yang sangat mumpuni. Setelah sekian lama, akhirnya MediaTek meluncurkan anggota seri Helio G berikutnya yang dinamakan Helio G99. Sebelumnya, chipset tertinggi dari Helio G series yang bisa dinikmati adalah Helio G96, yang notabene sekadar versi upgrade kecil-kecilan dari Helio G95. Yang bikin Helio G99 begitu layak dinikmati adalah dia sudah dibangun pada manufaktur 6 nanometer TSMC, menjadikannya sama seperti Snapdragon 680 dalam hal efisiensi daya tinggi. Helio G99 juga diketahui mendukung penggunaan RAM dengan tipe LPDDR4X dengan memori internal UFS 2.2. Varian tertinggi dari Realme 10 menggunakan konfigurasi memori internal 128GB UFS 2.2 dengan RAM sebesar 4 dan 8GB LPDDR4X. Kalian juga dapat menambahkan RAM melalui fitur RAM Extension, meminjam sebagian memori internal untuk dijadikan RAM virtual. Realme 10 berhasil mendapatkan skor benchmark AnTuTu versi 9 yang lumayan gahar, yaitu 400.000 poin. Skor ini hanya meningkat sedikit dari Helio G96 sebesar 340.000 poin. Jika ingin dibandingkan dengan ponsel 5G, tampaknya Realme 10 ini setara dengan ponsel yang gunakan Dimensity 810. Lantaran sama-sama hadirkan skor 300-400 ribuan pada AnTuTu versi 9. Realme 10 dapat memainkan PUBG Mobile dengan frame rate stabil. Bahkan perangkat ini dapat mencapai pengaturan Smooth Ultra. Tampaknya Ultra di konteks ini mengacu ke mode 90 Hz. Kami juga telah mengujikan game Genshin Impact di HP ini dan hasilnya cukup mengagumkan. Berada dalam pengaturan grafis low was 30 fps. Kami tidak melihat adanya penurunan frame sama sekali. Semua terasa lancar seolah sedang memainkannya pada ponsel gaming kelas atas.
Bahkan ketika disetel ke pengaturan Higgs 60 fps, frame rate menunjukkan adanya penurunan. Sesekali terlihat patah-patah, tapi masih relatif oke untuk dimainkan. So far ini tingkatan performa yang patut diapresiasi untuk sekelas harga menengah. Dipastikan ponsel dapat memainkan game lain seperti Mobile Legends, Asphalt 9, dan sebagainya dengan lebih lancar lagi. Alasan keempat membeli adalah kamera yang lumayan bagus. Ada sebuah anomali pada spesifikasi kamera Realme 10. Ponsel cuma mengusung kamera utama dengan resolusi 50 megapiksel. Sensornya pun cuma Samsung S5K JN1, tidak lebih baik dari Samsung ISOCELL HM6 dari pendahulunya. Pada kemampuan videonya, baik kamera depan dan belakang mendukung resolusi 1080 piksel di kecepatan 30 fps. Hal ini tentu cukup untuk pemenuhan konten harian, namun kurang ideal untuk kreator konten profesional yang terlibat dalam proses pengeditan video. Berikut ini adalah hasil jepretan foto dari Realme 10 yang bisa kalian nilai sendiri hasilnya. Alasan kelima membeli adalah baterai besar plus fast charging. Kehadiran baterai 5000 mAh bukanlah hal baru di industri smartphone. Ini merupakan kapasitas yang dimiliki baterai Realme 10, membuatnya sebagai salah satu ponsel kelas menengah dengan ketahanan daya yang kuat. Layar ponsel ini mampu menampilkan hasil pengetesan baterai Realme 10 yang tahan selama 9 jam 58 menit. Hal tersebut dicapai setelah dilakukan serangkaian aktivitas seperti bermain game selama 1 jam, mengakses kamera, membuka medsos, dan lain sebagainya. Smartphone ini juga didukung dengan pengisian daya cepat fast charging menggunakan daya 33 watt, yang diklaim mampu mengisi baterai dari 0 sampai 100% dalam waktu 75 menit. Oke, kita masuk langsung ke akhir video ini. Realme 10 sebenarnya bukanlah smartphone yang buruk-buruk amat. Terbukti dari desain bodinya yang khas dan menawan, serta ketahanan baterai di atas rata-rata, serta kehadiran chipset Helio G99 dengan skor Antutu tembus 400 ribuan. Performanya pun sudah cukup untuk kebutuhan harian. Meski begitu, ponsel memang tidak dimaksudkan untuk menunjang aktivitas gaming berat. Jika kalian seorang casual gamer yang tidak masalah dengan frame rate yang agak sering ngedrop, atau sudah merasa cukup dengan pengaturan grafis, sedang Realme 10 cukup layak dimiliki. Jika kalian seorang casual gamer yang tidak masalah dengan frame rate yang agak sering ngedrop, atau sudah merasa cukup dengan pengaturan grafis, sedang Realme 10 cukup layak dimiliki. Realme 10 resmi diperkenalkan di Indonesia pada 9 November 2022 dengan harga Rp2.999.000. Untuk varian terendahnya, sementara untuk varian tertingginya dijual mulai 3 jutaan. Untuk kalian ketahui, ponsel datang ke Indonesia dengan RAM 4/128 GB, sementara tertinggi RAM 8/128 GB. Jika dilihat dari speknya, ponsel ini mengalami penurunan dari Realme 9 4G. Kalau dibilang layak dibeli atau tidak, mungkin dengan berat hati saya lebih tertarik membeli Realme 9 ketimbang Realme 10. Walaupun begitu, jika kalian menginginkan desain elegan dan kece, ponsel Realme 10 sudah bisa kalian miliki dengan harga Rp2.999.000. Untuk link pembelian ponsel ini sudah kami taruh di link deskripsi video ini. Kalian tinggal klik linknya saja. Terima kasih.